Coba perhatikan benda yang ada di tanganmu. Sekarang ponsel itu yang kamu pakai buat scrolling, telepon, foto-foto, pesan makanan, pesan ojek. Di dalamnya ada sebuah benda yang ukurannya lebih kecil dari kuku jari kelingkingmu. Benda yang namanya chip semikonduktor. Dan benda sekecil itu ternyata sedang menjadi rebutan paling sengit antara negara-negara terkuat di dunia. Amerika Serikat sampai gelontorkan dana 800 triliun lebih hanya demi menguasainya. China menginvestasikan lebih dari 4.500 triliun supaya bisa bikin sendiri. Taiwan, pulau yang luasnya hampir sama dengan Jawa Tengah, kini jadi negara paling penting di muka bumi. Bukan karena minyak, bukan karena senjata, bukan nuklir juga, tapi karena mereka bisa membuat chip itu. Dan kalau chip itu tiba-tiba berhenti diproduksi, dalam hitungan minggu mobil tidak bisa dirakit, pesawat tidak bisa terbang, rudal militer tidak bisa diluncurkan, rumah sakit kehilangan peralatan vital, ekonomi global berhenti berdetak. Satu benda kecil pengaruhnya sebesar itu. Lalu kenapa selama ini tidak ada yang pernah benar-benar membahasnya? Di dalam video ini kita akan membahas persoalan itu satu persatu, jadi pastikan kalian lihat video ini sampai habis supaya apa yang aku sampaikan biar nggak gagal paham. Oke, next time di video berikutnya. Sebelum kita bicara soal perang dan politik, kita perlu tahu dulu sebenarnya chip itu apa sih. Chip semikonduktor adalah otak dari hampir semua perangkat elektronik modern. Di dalamnya ada miliaran transistor, semacam saklar listrik yang bisa nyala dan mati miliaran kali per detik. Dari sinyal nyala mati, itulah semua komputasi terjadi. Kalkulator, pesan WhatsApp, rekomendasi video YouTube yang muncul otomatis, semua berakar dari proses di dalam chip itu. Teknologi produksi chip yang paling canggih saat ini memungkinkan 1 mm persegi menampung lebih dari 100 juta sirkuit di dalamnya. Untuk memberi gambaran betapa kecilnya itu, rambut manusia berdiameter sekitar 70.000 meter nanometer. Chip terbaru TSMC sudah bekerja di level 2 nanometer. Itu berarti lebar sirkuit di dalamnya kurang dari 1/1000 lebar rambut kita. Chip 2 nanometer buatan TSMC mampu meningkatkan kecepatan komputasi 10-15% dengan konsumsi daya yang sama, atau menghemat energi 20-30% performa setara dibanding chip generasi sebelumnya. Dan chip ini bukan cuma ada ponsel semikonduktor, merupakan komponen utama dalam berbagai perangkat elektronik modern, mulai dari ponsel pintar, komputer, kendaraan listrik, hingga perlengkapan militer, mesin cuci, dan lemari es. Bahkan jet tempur F-35 milik Amerika Serikat pun butuh ribuan chip untuk bisa terbang dan menebak dengan presisi. Chip itu bukan sekedar komponen teknologi, chip adalah kunci kekuasaan di abad ke-21. Sekarang pertanyaannya adalah siapa yang bisa membuat chip itu? Jawabannya mengejutkan, hampir tidak ada yang bisa, dan inilah inti dari seluruh kekacauan geopolitik yang sedang terjadi. Hanya segelintir negara yang mampu menguasai rantai produksi chip dari hulu ke hilir. Penyebabnya bukan semata soal teknologi, melainkan kombinasi rintangan masuk yang sangat tinggi, kode raksasa, keahlian presisi, dan jaringan pasokan global yang kompleks. Mari kita petakan siapa saja pemainnya. Taiwan. Yang pertama nih, Taiwan, pabrik chip dunia. TSMC, perusahaan semikonduktor asal Taiwan, memiliki penguasaan pasar murni semenjak 71% pada kuartal terakhir 2025, menjadikannya pilar utama ekosistem teknologi global. Hampir seluruh teknologi modern, dari ponsel pintar, laptop, pusat data, kecerdasan buatan, hingga peralatan militer teknologi tinggi, tergantung pada manufaktur chip dari Taiwan. 92% chip paling canggih di dunia hanya bisa diproduksi oleh TSMC. Bayangkan itu, 92%. Kalau satu perusahaan di satu pulau itu bermasalah, seluruh rantai teknologi dunia ikut terguncang. TSMC adalah pelanggan utama Apple, Nvidia, AMD, Qualcomm, semua adalah nama besar teknologi dunia. Mereka tidak punya pabrik sendiri, mereka semua cuma desain lalu serahkan produksinya ke TSMC. Yang kedua, Amerika Serikat, jago desain, lemah produksi. Amerika unggul dalam merancang chip. Nvidia, Qualcomm, Intel mereka lahir di sana, tapi untuk produksi fisiknya mereka sangat bergantung pada Taiwan. Amerika Serikat menyadari bahwa meskipun mereka memimpin dalam desain chip, ketergantungan pada manufaktur luar negeri adalah kelemahan strategis yang fatal. Itulah kenapa melalui Chips and Science Act tahun 2022, Washington telah mengeluarkan 52,7 miliar dolar AS untuk memberikan insentif bagi manufaktur semikonduktor domestik. Yang ketiga, Cina, raksasa yang terhalang. Cina adalah pengimpor chip terbesar di dunia pada tahun 2018 saja. Penjualan semikonduktor global beserta teknologinya mencapai 480 miliar dolar, dan Cina menjadi importir terbesar semikonduktor, melebihi impor minyak negaranya sendiri. Mereka sangat sadar betapa berbahayanya ketergantungan itu. Maka melalui strategi Made in China 2025,
yang diluncurkan pada tahun 2015, Cina bertujuan menjadikan mandiri dalam teknologi canggih, termasuk semiconductor. Korea yang keempat nih, Korea Selatan, Raja Memori. Korea Selatan menjadi raja chip memori berkat dominasi Samsung dan SK Hynix di pasar drama. Setiap kali kamu beli laptop atau ponsel baru dengan RAM yang besar, kemungkinan besar itulah buatan Korea. Jepang yang kelima nih, Jepang dan Eropa. Pemasok alat berat, Jepang berperan vital sebagai pemasok material dan peralatan presisi. Sementara itu Uni Eropa menjadi kunci lewat ASML. ASML adalah perusahaan Belanda yang membuat mesin cetak chip paling canggih di dunia. Mesin EUV yang harganya mencapai 3 triliun per unit ya, dan tidak ada yang bisa meniru mesin itu. Tanpa ASML tidak ada yang bisa bikin chip canggih satu perusahaan. Dan perang chip ini tidak hanya antara dua raksasa aja, negara-negara lain juga bergerak mengambil posisi. Malaysia memanfaatkan celah. Malaysia berencana membangun tanaman desain sirkuit terpadu terbesar di Asia Tenggara dan menawarkan insentif termasuk keringanan pajak, subsidi, dan biaya pembebasan visa untuk menarik perusahaan teknologi global dan investor. Malaysia sudah lama menjadi basis perkaitan dan pengujian chip. Sekarang mereka mau naik kelas ke desain chip yang nilainya jauh lebih tinggi. India, Jepang, dan Eropa semua ini mandiri. India dan negara lain mengeluarkan skema inisiatif untuk menarik investasi pabrik chip. Sementara Australia dan Jepang memperdalam kerjasama teknologi. Semua negara besar sekarang sadar ketergantungan pada satu titik produksi adalah titik lemah yang berbahaya. Ini negara kita, Indonesia. Kita sendiri di mana? Kita dipertanyakan. Yang penting ketegangan AS Tiongkok di bidang semiconductor dan AI juga membuka peluang kerjasama dan blok di bidang riset dan teknologi pertahanan guna memperkuat daya saing nasional Indonesia. Kita punya nikel, bauxite, timah, mineral yang dibutuhkan dalam produksi chip. Kita punya populasi besar yang bisa jadi pasar yang tenaga kerja, tapi peringkat kemudahan berbisnis di Indonesia masih berada di posisi 73 dunia, tertinggal dari Vietnam dan Thailand, yang lebih menarik bagi investor asing karena infrastruktur dan regulasi yang lebih baik. Peluang itu ada, tapi kita harus bergerak lebih cepat lagi. Mungkin kamu bertanya-tanya, ini semuanya urusan negara besar, apa hubungannya dengan saya? Ternyata sangat dekat. Setiap kali harga ponsel naik, setiap kali laptop yang kamu mau beli tiba-tiba langka, setiap kali kamu dengar harga mobil listrik masih mahal, sebagian besar alasannya kembali ke chip. Selama industri semiconductor masih terkonsentrasi pada segelintir negara dan perusahaan, guncangan permintaan maupun geopolitik akan cepat berdampak pada harga dan ketersediaan teknologi di tangan konsumen. Dan lebih dari itu, negara yang tidak ikut dalam rantai produksi chip akan semakin tertinggal dalam pembangunan ekonomi. AI, otomatis industri, kendaraan listrik, pertahanan modern, semuanya butuh chip. Negara tanpa chip adalah negara yang bergantung, dan bergantung berarti rentan. Kita hidup di era di mana kekuatan sebuah bangsa tidak lagi diukur dari luas wilayahnya atau jumlah tentaranya. Dalam perang, teknologi modern bersaingan tidak lagi hanya soal siapa yang bisa membuat transitor terkecil, tetapi siapa yang paling mampu mengelola kerumitan logistik dan kerjasama antara vendor. Persaingannya itu satu hal yang pasti, chip semiconductor kecil itu yang akan terus menentukan nasib dunia dalam beberapa dekade ke depan. Siapa yang menguasai segalanya, itu yang sedang diperebutkan sekarang. Dan itulah kenapa pertanyaan di judul tadi bukan sekedar pertanyaan teknologi. Ini pertanyaan tentang siapa yang akan memimpin dunia ini. Apakah Cina atau Amerika atau Jepang atau negara Indonesia sendiri? Coba kalian tulis di kolom komentar siapakah pemimpin dunia ini di negara berikutnya. Oke, next time di video berikutnya, jika dari perkataan saya ini ada salah ataupun salah menyampaikan, saya membahas sebesar-besarnya. Oke, next time di video berikutnya jangan lupa kalian like dan subscribe video ini juga. Oke, makasih.